Maaf Pak, Hmm? eee, pertemuan yang minggu lalu memang belum di-upload ke YouTube Bapak ya, Apanya? Pak? Oh iya ya, Pertemuan belum ya? iya. Lupa saya Oh, berarti. belum. Oke, Oke, nanti saya cek lagi. iya Pak, terima kasih. Oke, oke, saya share. Nah ini jadi, materi kita hari ini adalah tentang database ya, bagian satu. Database-nya sendiri anu ya, kita ada banyak macam ya. Jadi kayaknya 4 pertemuan ini ngomongin database semua ya, cuman beda-beda ya. Jadi, pertemuan 9 dan 10 itu database lokal ya, database lokal ya maksudnya nyimpennya cuman di lokal HP aja gitu. Jadi kalau HP-nya hilang terus kemudian kalian beli HP baru, terus, install aplikasi yang sama ya nggak bisa muncul datanya karena kan lokal ya, disimpannya di, apa, internal atau external device di internal atau external storage di HP-nya itu, gitu. Terus kemudian nanti yang pertemuan 11 dan 12 itu database yang ada di, apa namanya, server ya, gitu. Yang pertemuan 11 itu nanti yang cloud service, eee, dia ya kita nanti pakainya Firebase ya, Firebase, apa namanya, ada Firestore sama real time database, tapi kayaknya nanti pakainya yang Firestore aja yang paling baru, gitu. Kemudian kalau yang 12 itu database yang pakai API ya. Jadi kita bikin sendiri, apa namanya, bikin dari nol ya, from scratch gitu, bikin dari nol jadi kita fleksibel mau pilih database-nya jenis apapun bisa ya. Kalau cloud itu kan sebenarnya kita cuma pakai jasa ya, pakai service yang udah dimiliki oleh third party gitu ya. Jadi ada perusahaan bikin layanan cloud, kita pakai doang gitu. Kayak Firebase itu kan punya Google ya. Kita tinggal pakai aja. Jadi database-nya udah disiapin sama mereka, kita nggak perlu setting-setting, ya. Paling setting-nya nggak nyampe semenit jadi ya, gitu. Beda kalau kita bikin dari nol, agak ribet ya. Jadi yang disiapin banyak, gitu. Tapi tetap harus, apa namanya, kita pelajari karena, kadang-kadang apa yang ada di cloud yang disediain itu nggak bisa memenuhi kebutuhan kita, gitu. Seperti itu. Itulah kenapa database-nya ada banyak macam ya, karena keperluannya memang beda-beda. Nah, yang hari ini database lokal yang paling sederhana ya, namanya shared preference, ya ini nama database-nya. Ya, shared preference nama database-nya, modulnya hari ini cuma 2 halaman. Ya pertama karena memang shared preference itu nggak terlalu banyak ya, apa, teorinya gitu, karena dia memang database yang paling sederhana ya, cuma bisa nyimpen single value, jadi ya emang nggak banyak sih. Ini cuma saya kurang kasih contohnya aja, ya contoh hasilnya, aplikasinya begitu. Nggak apa-apa, teorinya sih udah cukup. Oke, jadi, yang namanya self reference ini adalah database yang dipakai untuk menyimpan, single value ya. Jadi ada 2 ini, 2 karakteristik, yang pertama sifatnya single value. Jadi, kalau kalian dulu waktu PBO belajar collection ada yang namanya map ya, collection namanya map. Nah, set reference ini persis ya, persis dengan map. Cuman set reference kan nyimpennya secara permanen ya. Kalau kita simpan ke dalam set reference, terus kemudian aplikasinya ditutup, nanti pas dibuka ya masih ada ya. Kalau map kan dia variabel anu ya, variabel biasa ya. Kalau kita simpan ke map, terus programnya ditutup, dibuka lagi ya nggak ada gitu. Seperti itu, karena kita kan, ini kan cuman disimpannya di RAM ya. Kalau set preference kan disimpannya kan di storage ya, di hard disk atau di apa namanya, SD card gitu ya, atau di memori internal HP ya, gitu. Cuman pada prinsipnya sama ya, map sama set preference itu cara kerjanya sama ya, sama-sama pakai ini, pakai key ya, key, apa namanya, key value pairs istilahnya. Jadi kalau kita mau nyimpen kan pakai indeks ya. Nah, cuman kalau di map itu kan indeksnya bebas, ya. Kita bisa definisikan indeksnya nggak harus integer atau string, tapi bisa apapun, ya, itu map. Kalau set preference itu indeksnya harus string, ya, cuman itu aja bedanya, gitu. Terus kemudian data-data yang bisa disimpan ke dalam set preference itu cuman ini ya, ada boolean, float, integer, long, sama string, ya, cuman ini aja, ya, hanya ini saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tipe data, gitu. Dan, shared preference itu juga bisa dipakai buat menyimpan, collection yang tipenya set ya, hanya set aja ya.
yang bisa disimpan. Saya juga kurang tahu kenapa kok set doang yang bisa disimpan, ya. Cuman dari sononya memang seperti itu, ya, gitu. Oke. Nah, mungkin langsung saya demokan aja ya. Saya bikin project baru, ini pertemuan 9 ya. Jadi, kita coba ngerjain yang latihannya yang di bawah itu. Initiate preferences underscore 2021. Oke, sip. Jadi, kita coba bikin sebuah aplikasi ya, eee, untuk login ya. Jadi, implementasi yang paling sederhana dari set preference adalah untuk login ya. Login itu, pakailah set preference ya. Jadi kan kalau kalian, apa namanya, install aplikasi di Android ya, di smartphone kalian, misalnya katakanlah Facebook atau Instagram atau WhatsApp atau apapun lah yang butuh fitur login ya, entah apapun caranya login, begitu kalian login ya, itu kan besok-besok kalian nggak akan disuruh login lagi kan, hanya satu kali aja ya seumur hidup ya, kecuali di-reset HP-nya. Nah, itu kan pasti ada, kondisinya itu disimpan gitu loh, kondisi kalian login itu disimpan. Nah, nyimpennya itu kalau yang untuk seperti itu pakainya share preference. Kenapa? Karena kan login itu kan hanya kita butuh informasi login apa enggak ya, artinya bisa disimpan pakai boolean ya. Jadi true or false ya, login atau enggak, ya udah makanya pakai ini set preference ya, gitu. Kemudian itu yang contoh yang paling simpel ya untuk login, terus kemudian preference biasanya dipakai juga buat nyimpen settingan ya, data settingan. Jadi kalau hampir di semua aplikasi pasti ada setting ya, minimal setting bahasa gitu ya. Aplikasinya mau pakai bahasa apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya kan. Nah, itu juga pakai ini set preference karena bahasa itu kan kita cuma bisa milih satu ya, gitu loh, satu value, single value, bahasanya satu doang, gitu. Kecuali kita kalau mau nyimpen data yang bentuknya record ya, record misalnya data mahasiswa. Nah, mahasiswanya bisa nyimpen 10 mahasiswa, 20 mahasiswa, 50 mahasiswa. Nah, itu kan datanya bisa multiple gitu loh. Satu entitas ya, entitas mahasiswa itu bisa isinya banyak data ya. Nah, itu nggak bisa pakai ini ya. Itu pakainya yang minggu depan ya, namanya, SQLite ya, SQLite. Itu sama kayak SQL ya, cuman, apa, versi ringan gitu ya, karena untuk device smartphone, gitu. Ini sudah oh belum, astaga, lama. Jadi ini untuk yang kita kerjain yang ini aja langsung ya, aplikasi Android dengan fitur login. Jadi loginnya itu, nanti kalau sudah login, terus aplikasinya ditutup, masuk lagi, ya anu, apa namanya, nggak perlu login, ya, gitu. Karena kondisinya disimpan, ya, seperti itu. Terus kemudian kalau sudah masuk, nanti ada pengaturan ya, saya pilih 2 aja, pengaturan bahasa sama ukuran font, ya. Bahasa nanti pakainya string, ya, mau bahasa dari negara apa, kemudian ukuran font itu, ya pakainya integer aja lah ya, gitu, karena bilangannya bulat, seperti itu. Nah, ini sebentar lagi selesai. Oke, sudah, mantap. Nah, jadi, pertama-tama kita bikin layout yang ini dulu, eee, layout yang main ya, activity main. Ini kita bikin untuk login ya. Langsung saya bikin di sini aja. Ini pakai linear layout, kemudian orientation-nya adalah vertikal. Di dalamnya saya kasih ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah edit text, drag and drop aja lah, karena kan pakai linear, pasti rapi ya. Plain text ini untuk username,
Kemudian di bawahnya ada yang untuk password, sama satu tombol ya, satu button di bawahnya. Gitu. Kemudian kita edit sedikit. Ini biar rapi ya, saya kasih padding deh. Padding 24 dp gitu. Nah, biar agak ke tengah dikit. Kebanyakan kayaknya, 18 saja. Kemudian untuk edit text, karena ini apa namanya, untuk username, jadi saya kasih et username ya, ID-nya, ya, edit text username, gitu. Kemudian input type-nya persen nggak usah lah ya, karena username kan bebas ya, nggak harus alfabet tapi bisa angka juga. Kemudian ini untuk yang password, password, ya, inputnya password ya betul. Kemudian yang buttonnya ini button login gitu aja ya. Tulisannya login. Udah simpel aja lah ya. Seperti ini hasilnya. Ya tambahin hint lah biar rapi gitu ya. Ini teksnya saya ganti hint. Isinya adalah username. Kemudian ini saya tambahin hint juga. Isinya password. Nah, ini username, password, login ya. Login kalau dipencet nanti dia akan dilempar ke apa namanya halaman home gitu. Ini layout yang pertama sudah jadi. Sekarang layout yang kedua ya. Layout ke source file, activity home saya kasih namanya ya. Activity home. Ini juga linear layout. Oke. Seperti ini. Ini orientationnya vertikal. Oke, tadi settingannya ada dua ya tadi ya. Pertama apa ya tadi ya? Bahasa ya, bahasa sama ukuran font. Oke, untuk bahasa modelnya kan pakai anu ya, kayak semacam select box gitu ya. Jadi ya usernya jangan ngetikin bebas lah kalau bahasa. Ini dia nulis bahasa yang kita nggak ada itu kan kacau. Jadi untuk select box di sini namanya spinner ya. Spinner itu mana ya? Spinner. Nggak ada ya. Spinner. Widget spinner. Loh. Oh, di sini tuh kontainer ini. Oke. Oke, jadi ini spinner itu dipakai untuk anu ya, select box ya. Spinner. Kemudian untuk yang gini. Biar rapi, saya kasih ini deh linear layout lagi yang tipenya horizontal ya. Jadi di sebelah kiri itu judul parameternya misalnya bahasa, sebelah kanan ya spinnernya tadi misalnya gitu. Saya taruh ini dulu linear layout yang pertama. Head-nya wrap content. Yep. Nah ini kalau layout sudah ada dua atau lebih layout ini susah ya kalau langsung ke sini ya. Jadi saya naruhnya itu jangan langsung ke sini, nanti bisa meleset ke sini aja ya. Di sini juga bisa ya, kalian taruh dari sini ke sini. Jadi kalau saya taruh di sini, dia akan jadi anaknya linear layout yang vertikal, kalau di sini jadi anaknya linear layout yang horizontal. Nah, ini. Gitu. Oke. Spinner, sudah. Ini, oh iya, sebelum spinner ada ini ya, tulisannya dulu. Ini untuk bahasa, gitu. Text view, teksnya bahasa, ya. Kemudian wrap content, width-nya, ini wrap content juga. Nah, seperti ini ya. Sebelah kiri bahasa, sebelah kanan ini drop down-nya nanti. Gitu. Saya kasih padding biar rapi juga. Seperti itu. Kemudian saya tambahin lagi di bawahnya ukuran font ya tadi ya. Jadi linear layout lagi, horizontal,
Saya taruh di sini. Kemudian ada teks. Ini tulisan ukuran font. Kemudian untuk inputannya, number. Oh ini. Gitu. Ya sebenarnya kalau ukuran font pakai spinner juga bisa sih ya. Cuman biar beda aja ya. Biasanya sih pakai spinner suruh milih ya, karena kan nggak semua angka bisa dimasukin ya harusnya ya. Jadi paling yang paling kecil misalnya ukuran 10, nanti yang paling gede 24 ya. Naiknya 22 jadi 10, 12, 14, 16 dan seterusnya ya. Biasanya kayak gitu kalau ukuran font yang disuruh milih. Cuman kan di atas sudah pakai spinner ya, di bawah agak beda ya biar ada variasi gitulah. Karena ini kan cuma contoh ya. Seperti itu. Oke, ini tadi width-nya ini wrap content. Kemudian ini tadi tulisan ya. Ini karena cuma tulisan, nggak usah saya ganti ini ukuran font. Kemudian ini edit text ukuran. Nah, gitu. Ini biar rata, ini saya taruh gravity right. Begini, gravity doang. Tapi salah ini salah ya. Ini match parent. Yang ini wrap content kebalik. Iya. Nah, sip. Jadi untuk tulisan labelnya itu rata kiri ya. Ini inputannya rata kanan gitu ya. Ya nggak rapi-rapi banget, nggak apa-apa lah. Yang penting code dalamnya tahu ya. Oke, ini file layoutnya sudah saya bikin ya, ada 2 ya. Yang ini main-nya, nanti suruh login dulu. Kalau belum login ya nggak bisa ke sini ya. Ini hanya bisa diakses ketika sudah login. Ya. Berarti nanti di set preference ada tiga value yang kita simpan. Yang pertama adalah kondisi loginnya, ya, true or false, itu satu. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang lagi dipilih apa, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ukuran font. Jadi ada 3 item yang harus kita simpan ya di set preference. Oke, sekarang di sini kalau kita mau pakai set preference itu supaya dia bisa dipakai di semua fungsi, kita bikin aja di sini ya sebagai kelas variabel ya di sini. Kita bikin var sp gitu ya, saya singkat ya. Var sp tipenya shared preferences ya. Gitu. Import dulu, ini saya kasih 0. Loh, kok nggak hilang garisnya? Nah, lambat komputernya ya. Oke, kemudian waktu ini dipanggil apa namanya? Metode onGrid dipanggil, ini diinisialisasi dulu ya, set preference ya. Jadi caranya adalah sp sama dengan, kalau di contoh di modul, ya, itu kan dia pakai activity depannya ya, atau konteks. Nah ini ya, pakai activity atau konteks. Tapi kalau misalnya kita berada di dalam sebuah activity, kita bisa langsung panggil yang ini aja. Ya. Get set preference ini bisa langsung dipanggil. Seperti itu. Get set preference. Nah ini. Seperti ini. Jadi caranya cuma seperti ini aja. Ya. Kemudian ada 2 parameter ya. Nah, parameter yang pertama itu adalah nama database-nya. Ini nama database-nya pastikan selalu sama ya. Kalau kita mau pakai set preference yang sama, kecuali memang kita pakai lebih dari satu set preference ya. Ada set preference pertama, ada kedua, ada ketiga dan seterusnya ya. Di sini saya kasih nama my set preference gitu aja, SP gitu. Kayak gini namanya. Ini bebas kok. Boleh diganti-ganti sesuka kalian, mau 1 2 3 4, mau ABCD boleh ya. Nah, terus ini yang parameter kedua. Ini parameter kedua itu nilainya selalu sama ya. Itu konteks dot mode private. Nah, ini. Harus ini nilainya ya, nggak boleh yang lain. Jadi kalau dulu ya, sebelum API level ya 17 ke bawah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 17, itu ada beberapa pilihan sebenarnya. Ini kalau kita lihat ada yang namanya word
readable mana ya? Nah ini, ada 3 ini, bisa pilih yang multiproses, word readable atau word writable. Ini untuk parameter ini, set preference. Jadi kalau kalian lihat, tiga-tiganya sekarang sudah deprecated ya, sudah nggak boleh dipakai ya, untuk alasan keamanan. Jadi sebenarnya gini, kalau kita pilih yang ini, yang mode yang ini, word readable, ya, itu set preference kita itu bisa dibaca oleh semua aplikasi yang ada di HP itu gitu loh, yang ada di device itu. Semuanya bisa membaca set preference kita ya. Jadi maksudnya word readable itu bisa dibaca oleh aplikasi lain gitu. Nah, ini ternyata setelah ditelusur itu berbahaya ya. Berbahaya. Jadi dia membuka celah yang cukup banyak. Jadi resikonya nggak cuma di tempat kita tapi dia bisa jebol sampai dalam-dalamnya gitu. Itulah kenapa ini nggak boleh dipakai lagi, makanya ada garisnya ya, deprecated gitu. Jadi sekarang yang boleh dipakai hanya satu. Nah, ini doang ya, nggak ada pilihan yang lain. Jadi set preference-nya hanya boleh dipakai di aplikasi kita doang ya, private. Seperti itu. Ya. Nggak boleh diakses oleh aplikasi yang lain ya. Seperti itu. Terus kenapa kok ini nggak dibikin default aja? Ini kok nggak dihapus aja? Jadi parameternya harusnya kan begini ya. Wong parameter yang kedua itu nilainya kan sudah pasti. Terus kenapa yang pertama harus dimasukin? Nah, alasannya karena kalau diubah jadi seperti ini, aplikasi-aplikasi yang lama itu kan masih pakai fungsi get child preference yang 2 parameter yang seperti ini. Kalau nanti diubah ya jadi cuma satu parameter seperti ini, aplikasi yang lama akan error semua ya, alasannya itu. Jadi meskipun ini nilainya sudah pasti ini, tapi kita tetap harus nulis ya, ya karena itu tadi alasannya, gitu. Supaya aplikasi yang lama tetap masih bisa pakai ya, aplikasi yang dulu-dulu ya, gitu. Nah, ini cara instansiasinya seperti ini. Oke, sip ya. Nah, berikutnya adalah gini, sebenarnya oh ini ada yang salah ya alurnya ya. Jadi gini, ini kan onCreate itu kan ketika dipanggil, ini kan dia akan nampilin activity main ya. Activity main itu isinya login ya. Nah, sementara kalau kita sudah login, ya kita harusnya nggak perlu nampilin ini ya, nggak perlu nampilin halaman login ya. Jadi halaman login itu hanya hanya ditampilkan ketika kita belum login. Nah, harusnya kan kita cek dulu, kita sudah login atau belum. Nah, berarti ini harusnya kita hapus ya, nggak di sini tempatnya. Jadi kita pertama instansiasi dulu set preference-nya, kemudian kita lakukan pengecekan ya sp.get ya. Nah, caranya ngambil data di set preference itu cukup pakai get terus diikuti tipenya ya. Nah, tipenya sudah saya definisikan di modul tadi ya. Ada ini 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 5 variabel biasa sama 5 tipe data biasa sama 1 collection ya. Nah, karena nanti status login itu kita pakainya boolean, ya, kita pakai get boolean, kemudian key-nya kita mau apa, is login gitu misalnya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah login, dia akan nyimpennya di sini, di is login, ya, kalau sudah login, gitu. Nah, tapi gini, ini kan ketika, apa namanya, aplikasi itu pertama kali dijalanin, ya, otomatis kita belum pernah nyimpen ke sini kan, ke is login ini kita pasti belum pernah nyimpen, ya ini pasti masih kosong. Bukan kosong, tapi memang key-nya ini pun nggak ada gitu loh. Nah, itulah kenapa di set preference dia butuh 2 parameter. Parameter yang pertama adalah key-nya, parameter yang kedua adalah nilai default-nya. Ya, seandainya key is login ini belum ada. Ya, jadi kalau is login ini belum ada, mau dikasih nilai apa sih? Oh, jadi kalau kita belum pernah nyimpan sama sekali, ya berarti nilainya false ya. Karena orang buka aplikasi pertama kali, ya pasti kondisinya nggak login. Ya, itulah kenapa kita kasih false. Gitu. Ini adalah nilai default seandainya key-nya ini tidak ditemukan. Ya, gitu. Kemudian ini error. Oh, ini tanda tanya ya. Tambah error. SP get boolean. Oh, harus kayak gini. Harusnya nggak apa-apa ya. Ya sudahlah. Oke. Jadi ini kalau 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 apa namanya? Jika belum login ya. Kalau jika sudah login karena sama dengan true ya. Jika sudah login ya. Jadi kalau kondisi kita login, maka kita yang ditampilin adalah ini lewat yang home ini ya, r.activity r.layout
activity home gitu. Tapi kalau belum login, ya yang kita tampilin yang main ya. Layout activity main. Nah, kayak gini jadinya. Jika belum login gitu. Jadi pengecekannya di sini ya. Jadi kita cek dulu di database sudah login atau belum. Kalau sudah ya langsung ke home-nya ya, yang isinya halaman settingan ini tadi ya. Tapi kalau belum, ya sudah tampilin halaman loginnya ya, yaitu activity main di sini gitu. Oke, sekarang kita bikin dulu yang login ya. Di bagian login ini kita kan ada 3 komponen ya ini, username, password, sama tombol login ya. Jadi kita satu-satu ya, username sama dengan find view by ID, ini ID sih, edit text. Gini, kemudian ini baru ID-nya, username. Terus yang kedua tadi password ya. Ini juga sama, edit text r.id.et password. Yang terakhir button login ya, find view by ID. Ini button tipenya, ID-nya tadi btn login. Sip. Nah, sekarang tinggal kita kasih listener ya. Jadi ketika ini apa nih? Oh, belum diimport. Jadi kalau misalnya button login ini dipencet, dia akan ngecek username sama password ya. Kalau betul, nah baru ini apa namanya? Di disimpan data loginnya ya, jadi true gitu. Oke, jadi ini button login dot on click set on click listener. Oke, nah ini. Jadi kalau misalnya tombol loginnya dipencet, apa yang terjadi? Nah, kita ngecek ya, ngecek username dot text dot toString ya. Misalnya kita bikin aja ya, username-nya ABC gitu ya, admin gitu aja ya. Admin dan et password dot text dot toString 1234 gitu ya. Jadi username-nya admin, password-nya 1234. Gitu. Nah, kalau ini berhasil, yang kita lakukan adalah kita menyimpan status loginnya ke dalam shared preference ya. Nah, caranya nyimpen data ke shared preference gimana? Nah, ternyata kita kalau mau nyimpen data ke shared preference, kita nggak bisa langsung pakai ini ya. Jadi di shared preference itu nggak ada metode buat nyimpen ya. Kalau kita lihat itu ini content edit. Nah, metodenya itu cuma ini doang. Nah, nggak ada ya metode buat nyimpen ya. Biasanya kan metodenya buat nyimpen kan namanya kalau nggak add ya put ya, atau insert. Nah, itu nggak ada satupun di sini ya. Jadi di set preference itu ada aturan kalau kita mau nyimpen data itu kita nggak bisa pakai ini, kita harus pakai interface-nya yang ada di dalamnya, namanya editor ya. Jadi saya bikin baru ya, tipenya adalah shared preference dot editor. Nah ini tipenya ini, gitu. Jadi saya harus bikin satu lagi ya, karena dia tipenya set preference dot editor. Oke, nah instansiasinya saya taruh di bawahnya sini, spedit itu sama dengan sp.edit. Nah, seperti ini. Cara instansiasinya begini. Jadi kita harus instansiasi set preference-nya dulu. Kalau sudah, kita instansiasi editornya dengan cara seperti ini. Nah, terus kalau mau nyimpan gimana? Nah, kalau mau nyimpan tinggal dari sini, spedit, titik. Nah, di sini baru ada metodenya ya, put ya. Put. Nah, ini ada put. Kita mau put apa? Oh, put boolean ya, karena ini status login ya. Nah, karena di sini kita sudah pakai key-nya ini, ya kita pakai key yang sama ya. Supaya nanti kalau ngecek di sini ya key-nya sama gitu. Nah, put boolean, karena di sini kan ini kondisi kalau berhasil login ya. Jadi ini kita kasih nilainya true
gitu. Nanti kalau misalnya kalian bikin tombol logout, ya ini diganti false, gitu aja. Gitu, ini lupa tanda tanya. Oke, seperti itu, ini caranya nyimpen ya. Gitu caranya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin? Jadi ini sudah lengkap sebenarnya self reference-nya, ada cara instansiasinya seperti ini, terus cara ngambil datanya seperti ini, kemudian ini caranya nyimpen data ya. Oh, sorry, ini ada yang lupa. Jadi kalau kita nyimpen data, itu nih nggak akan langsung kesimpan ya. Kita harus panggil metode commit ya. Dot commit ya, commit atau apply sama aja. Nah, ini ada dua macam commit. Cuma kalau commit kembalinya boolean, kalau apply itu unit ya, objeknya. Tapi sama aja itu sama-sama buat nyimpen ya, gitu. Nah, ini baru kesimpan. Jadi kalau kalian menyimpan banyak value sekaligus ya ditampung dulu aja. Jadi isinya put boolean, put apa, put apa, put apa, nanti baru terakhir commit gitu. Supaya tujuannya ya supaya proses penyimpanan ke storage-nya itu cuma satu kali aja, langsung banyak gitu loh, gelondongan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu mungkin sampai di sini? Adakah? Oke. Nah, ini kan kalau kita sudah login, kita kan harusnya kan dari sini, dari halaman login ini kan kita dilempar ke halaman ini ya, ke halaman home. Tapi ternyata di balik itu activity-nya cuma satu. Dua layout ini ternyata sama-sama diakses di sini. Jadi ada if else-nya ya. Jadi if apa namanya? If sudah login ya ke activity home, tapi kalau if belum login ke activity main kan kayak gitu. Nah, sekarang apa namanya? Ini kan sampai sini kan selesai ya, loginnya berhasil, nilainya true. Tapi kan kita tetap istilahnya nyangkut di sini kan, kita belum pindah halaman. Nah, caranya pindah halaman gimana? Padahal halaman yang diakses itu adalah dirinya sendiri. Ya, kita restart aja ya activity-nya. Jadi kayak 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 biasanya kita bikin intent ya, file i ya, intent gitu. Ini import dulu dari this, kemudian kita panggil main activity class Java seperti ini. Terus kemudian ya start activity gitu i. Nah, cuman jangan lupa ya, kalau kita caranya cuma seperti ini doang, kita akan buka activity main yang baru ya. Dari activity main yang baru kalau kita back ya. Kan activity main yang baru kan ketampilnya kan yang ini, yang settingan. Kalau kita back nanti kita dibalikinnya ke sini. Padahal harusnya dari sini itu kalau kita back ya langsung keluar ya. Itulah kenapa kita harus panggil satu metode ya, namanya finish ya. Artinya activity yang ini itu di kill ya, dihapus gitu. Jadi dari halaman login itu kan kita panggil ke sini. Nah, waktu manggil ke sini itu halamannya yang ini dihapus dari list itu, list activity-nya. Jadi nanti dari sini kalau di back activity apa halaman loginnya kan udah hilang, jadi langsung keluar. Gitu. Itu gunanya finish di sini ya. Ini untuk membunuh activity ya, supaya mati. Gitu. Oke, ini kalau sudah, sekarang kita akan dilempar ke sini ya. Nah, di sini di halaman apa namanya? Activity home ini kan kita harus ya, memasukkan settingan yang sudah kita pilih sebelumnya kan gitu. Nah, di sini juga sama sih prinsipnya, kita harus panggil masing-masing komponennya, ada dua ya. Tadi spinnernya saya kasih nama apa ya? Spinnernya spinner 2 ya. SP bahasa gitu aja. Spinner bahasa gitu. Oke, di sini kita apa namanya? Instansiasi dulu spinner bahasa ya. SP bahasa sama dengan find view by ID RTT lagi spinner
Ini baru R titik ID titik SP bahasa. Oke. Kemudian, nah, yang namanya spinner itu kan ada pilihan itemnya ya. Ada pilihan itemnya apa aja gitu loh. Nah, pilihan itemnya itu kita kalau best practice-nya tuh kalian harus taruh di sini ya, di string ya, di string gitu. Jadi di sini saya bikin string baru namanya string array ya, yang ini. Jadi string array begini, tipenya list bahasa itu misalnya. Pakai underscore aja, list bahasa. Kalau XML itu biasanya bukan pakai camel case ya, pakainya underscore ya. Biasanya, tapi enggak kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Gitu. Oke. Nah, nanti di sini ada itemnya. Ini bahasa yang mau kita tampilin bahasa apa aja. Ya. Indonesia misalnya, ya. Inggris. Terus bahasa apa lagi ya? Bahasa Jepang, ya. Bahasa Korea. Ya, misalnya 4 aja lah ya. Ini, gitu. Nah, kalau sudah, ini item-itemnya akan kita pasang ya ke spinner di sini, ya. Caranya kita harus pakai yang namanya array adapter ya, array adapter. Nah, untuk pakai array adapter ada cara singkatnya ya. Jadi kita langsung panggil aja array adapter. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengconvert ini value resource ini kan bentuknya XML ke dalam array ya, makanya makanya namanya array adapter. Nanti array-nya yang ditaruh di sini, gitu. Oke, kemudian di sini kita create from resource ya. Maksudnya kita bikin dari file XML. Ya, di sini parameter pertama itu konteksnya adalah this, parameter yang kedua adalah ini, nama ininya, list bahasa ini tadi, nama resource-nya. Kita panggil r.string ya. It's dot list kok nggak ada. Oh, di sini. R.array ya. Masuknya ke array. Kemudian parameter yang ketiga itu model tampilannya seperti apa. Nah, sebenarnya kalian bisa bikin layout spinner tuh kalian modifikasi bisa ya. Jadi mau dibikin ada gambarnya, ada ikonnya, macam-macam bisa gitu. Tapi kalau misalnya yang pengen ditampilin cuma tulisan doang, di Android sudah nyediain layout bawaan sebenarnya ya. Nah ini, namanya simple spinner dropdown item ya, gitu. Pakai yang ini aja, ini defaultnya ya, layout defaultnya. Ini di layout kita nggak ada ya, tapi di library-nya Android ada, makanya bisa diakses ya. Support simple spinner dropdown item. Panjang banget namanya. Oke, seperti itu. Nah, ini sebenarnya di sini kita tampung aja ke namanya adapter. Adapter, nah seperti ini. Ya. Itu. Nah, kalau sudah, spinner bahasa tadi, ada parameternya adapter sama dengan adapter. Gitu. Udah selesai. Itu caranya masang ya. Caranya masang apa namanya? Item-itemnya ke dalam spinner seperti itu. Gitu caranya. Kemudian di spinner ini kan anu ya, seharusnya kan dia nampilin apa namanya? Nampilin bahasa yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi kalau terakhir kita milihnya Indonesia ya munculnya Indonesia. Kalau Jepang ya Jepang, kan kayak gitu ya harusnya ya. Ya ini kita set aja ya. SP bahasa dot apa ya, dot text. Sebentar kok saya lupa. Set. Oh, ini harus pakai ini. Harus pakai set selection terus posisi. Oh ya nggak apa-apa sih. Berarti kita nanti nyimpennya tuh posisi posisi itemnya ya. Berarti untuk bahasa yang kita simpan adalah angkanya ya. Jadi nanti di sini yang kita simpan adalah posisi angkanya 1, 2, 3, 4 yang mana gitu. Oke. Nah, ini set selection kita ambil aja dari set preference ya. .get integer berarti ya, key-nya adalah bahasa misalnya.
bahasa, nilai default-nya 0 gitu misalnya, ya. Saya lupa ya, ini default-nya 1 apa enggak, kasih 1 aja lah biar aman itu. Nanti kan kelihatan yang kepilih itu, eee, yang Indonesia apa Inggris, ya, gitu. Bentar, ini kok masih error. Required integer, font integer tanda tanya. Oh, ini integer null ya, giniin aja. Oke, sip. Oke, ini yang pertama ya, untuk yang bahasa sudah, berikutnya yang komponen kedua adalah, ukuran font ya, ketik ukuran sama dengan find view by ID, terus, ini edit text, ukuran, username ukuran. Oke, kemudian ukuran kita set teksnya sama dengan dari set preference juga ya, get integer ya, ukuran gitu. Nilai default-nya 10 misalnya. Bisa toString nggak? ToString. Sip. Karena teks kan mintanya string ya. Tuh, tapi kok error? Bentar. Required editable font string. Saya required editable font string. Sebentar. Harusnya, oh, ini nggak apa-apa ya. Kayak gini. Oh, atau set text aja bisa nggak? Set text. Oh, pakai ya pakai ini aja lah. Set text. Tapi kok parameternya 2 ya? Oh, 1 aja bisa kok. Oke. Ini saya ganti tadi berarti sp bentung get integer, tadi ukuran ya, baru di-convert ke string. Loh, ini apa ini? No value password parameter 1. Oh, ini kurang, nilai default-nya 10. Sip. Oke, ini sudah. Kalau sudah, berarti dia akan nongol ya nanti nilai default-nya yang sudah disimpan. Kemudian, nah langkah berikutnya kita kan bisa ganti isinya di sini kan. Kita bisa ganti dan kita bisa simpan, ya kan. Nah berarti kita harus pasang listener juga ya. Kita harus pasang listener di dalamnya. Oke, nah sekarang pertama-tama kita pasang dulu untuk yang ini ya, bahasa. Kalau misalnya dia ganti pilihan, misalnya awalnya Indonesia diganti Inggris, ya langsung dia disimpan ke set preference ya, gitu. Oke, berarti di sini SP bahasa ini saya kasih listener ya, listener apa namanya ya? Set on click on selected ini aja on item click listener. Cukup lambat sekali. Adapter on, loh apa nanti namanya ya? On item click list edge.
Oh, nggak mau diklik, biasanya langsung otomatis ya. Saya lupa nama apa namanya metodenya yang harus di implement. Atau ganti aja deh on item selected. Oh ini aja on item selected. Kemudian kok enggak, kok bukan metode. Set on item selected. Tuh. Ini langsung aja lah. Sama dengan nggak mau ya. Saya nggak mau pakai yang model begini, maunya memang model biasa ini. On item selected listener. Tapi di Kotlin dia harus pakai ini. Ini pakai adapter view on item selected listener. Metodenya ada import dulu. Implements. Kok nggak ada implementsnya ya? Kalau langsung saya override bisa nggak ya? Override. On option item selected item. Kok beda ya? Cari ke PN aja deh. Ntar. Oh, tambahin Kotlin ya, karena di Java agak beda. Ini aja, get value. On selector. Cek adapter view. Coba aja lah, copy aja. Udah bener ya harusnya. On item selected listener, on item selected listener. Tapi kok metodenya dalamnya beda ya. Oke, oh ya harus yang dari sini ya, adapter view ya. Oke, ya sudah. Oke, yang penting ini di sini kan kita dapat posisi ya. Ini adalah posisi yang dipilih ya sama usernya. Ini posisinya yang perlu kita simpan kan. Jadi kita nyimpannya sama kayak ini tadi ya. Pakai cara ini ya. Di sini spedit nyimpannya tadi bahasa ya. Bahasa. Oh, yang disimpan integernya. Nilainya sesuai dengan position yang di sini. Terus commit. Selesai. Ya itu aja sih sebenarnya dari tadi. Lama ya. Oke, gitu. Nah, kemudian untuk yang satu lagi, ini ukuran font ini misalnya dia ngetikin, harapannya langsung disimpan ya. Nah, itu ada pakai namanya text watcher ya. rt ukuran dot listenernya
Nah ini, pakai ini, text watcher. Text watcher. Bentar, cari aja lah daripada salah. Kotlin edit text. Kepean nih. Text watcher. Takutnya beda. Saya kebanyakan ingatnya di Java soalnya. Nah, ini add text and listener. Nah, ini saya copy aja segini. Ini dari sini aja. Seret. Tapi kayaknya masih sama ini. Nah, sekarang nah, yang perlu kita isi adalah ya ini aja ya. On text change. Jadi kalau teksnya berubah, kalau ini before text change itu sebelum teksnya berubah ya. Jadi kita ngetik ya. Misalnya ngetikin ABC ya. Kan ngetikin AB dulu. Nah, waktu ngetikin C itu kalau yang before text change ya waktu ngetik C nanti yang di sini S-nya tuh isinya cuma AB ya. Kalau on text change ini ABC. Kalau after text ya itu setelah selesai semua. Gitu hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, kalau ini harus nunggu semua ya. Kalau ini harusnya per karakter ya. Jadi per karakter diketik. Yang ini aja deh kalau gitu. Jadi kalau udah ngetiknya selesai, baru disimpan. Ini saya copy aja. Ini. Tadi ini nyimpannya anu ya, integer ya. Mana sih tadi? Oh ini ya, ukuran. Ukuran tuh integer ya. Kenapa ukurannya nggak string aja ya? Oh ini nyimpannya string, ngambilnya juga string. Ngapain repot-repot begini? Ya sudahlah, ganti aja lah biar gampang ini. Nah di sini saya tinggal ganti ya put string juga aja. Put string, ini namanya ukuran, lalu di sini sesuai dengan s.toString. Sip, mantap. Oke, sudah ini harusnya. Oke, kita cobain ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada, Pak. Oke. Woi, udah jam segini ternyata ya. Lama juga. Ya, semoga langsung berhasil ya. Semoga. Jadi itu ya, kegunaannya set reference itu hanya bisa dipakai untuk nyimpan yang simpel-simpel ya, yang value-nya cuma satu aja itu. Misalnya ukuran 10, bahasa ya Indonesia itu misalnya. Login, ya, true false. Nah, udah kayak gitu aja. Gitu. Ini sudah kebaca. Oh, sama buka visor. Mau habis baterai. Ini modelnya sudah belum ya? Tadi sih terakhir malah berubah jadi itu ya. OK ya. Dialihin. Masih ya. Ini nggak tahu kenapa. Kan kemarin kan kena hack tuh hari Senin ya. Hari Senin kena. Terus Selasa tuh udah bener kan sebenarnya. Ya, udah dibenerin. Udah dipindah ke server yang baru ya. Jadi beda. Terus apa namanya? Passwordnya juga sudah diganti. Tapi ternyata langsung bisa kebobol lagi ya. Jadi kayaknya memang celahnya dari modelnya ya. Gitu. Karena kok bisa langsung berhasil harusnya kan nggak secepat itu juga. Gitu.
Berarti kan bukan dari nebak password ya, tapi emang mungkin ada celah di Moodle-nya atau nggak tahu di mananya ya, mainan port juga bisa, ya semacam itulah. Pak Willy yang lebih tahu ya, gitu. Tapi datanya untungnya di backup berkala sih, untungnya ya. Kalau enggak ya hilang semua. Kok restart terus? Ada yang mau ditanyain mungkin? Tiba-tiba terbesit sebuah pertanyaan mungkin. Kalau dari kemarin listener kita cuma pakai yang on click ya. Nah, sekarang saya kasih ada beberapa tambahan yang baru ini bisa. Ini ada on item selected. On item selected itu hanya bisa di ini spinner bisa, recycler view juga bisa ya. Itu pokoknya yang ada itemnya bisa dipilih gitu. Kemudian kalau yang text change ini jelas hanya untuk edit text ya. Pakainya ini text watcher gitu. Ininya yang kadang-kadang beda-beda itu loh. Jadi misalnya add text change listener ini namanya bukan text change listener gitu. Kalau yang ini kan on item selected listener, ini kan namanya on item selected listener. Jadi sama itu loh namanya. Ini sama di sini kan sama gitu. Nah, cuma kadang-kadang ada yang berbeda ya. Ini pakainya text watcher. Nah, ini aja tadi juga lain ya. Kalau misalnya nggak pakai yang adapter view, ternyata metodenya dalamnya beda ya. Beda karena kayaknya ini adapter view tuh pakai Android X kayaknya. Adapter view. Oh enggak ding, pakai yang widget biasa. Oke. Yang Android X yang ini, add text and listener. Jadi Android X itu adalah ini apa namanya? Library untuk support ya. Jadi untuk mensupport versi-versi yang lama. Itu. Kok lama yuk? Oh, ini sudah install. Sebentar lagi harusnya. Semoga. Visor mana visor? Oke, di HP saya sudah muncul. Kita tunggu layar ini, visornya. Ya sudah ya, saya coba bikin salah dulu. Tetapi ini tadi nggak ngeluarin itu ya, pesan apa-apa ya, kalau salah ya. Nah, ini ABC 123 nggak bisa kan. Kalau saya masukin admin, lalu 1234, nah bisa ya. Save, oh nggak usah. Nah nih, ukuran apa passwordnya sudah disimpan ya. Passwordnya disimpan, status loginnya sudah disimpan. Terus kita apa namanya langsung dilempar ke halaman ini, halaman home-nya. Nah ini sekarang saya coba, kalau misalnya saya tutup ya, saya clear dari sini, terus kemudian saya buka lagi, nah langsung login ya, langsung dalam kondisi login. Jadi kita nggak perlu masukin username, masukin password, dan tombol itu nggak perlu. Artinya ini sudah berhasil dibaca ya, yang ini. Bagian ini sudah berhasil dibaca ya. Informasi login kita sudah tersimpan. Oke, sekarang ini berikutnya nih pilih bahasa ya. Saya klik. Nah, oh ternyata indeksnya dari 1 ya. Tadi kan saya defaultnya saya kasih angka 1, yang kepilih adalah Inggris ya. Inggris itu kan posisi nomor 2 ya. Oke. Sekarang kita ganti misalnya Korea. Annyeonghaseyo. Ukuran fontnya saya ganti, saya ganti berapa yang ngawur aja ya, 40 gitu misalnya. Sip. Kemudian saya keluar, saya close
Ingat ya, tadi milihnya Korea, terus connect Korea sama ukurannya 40 ya. Saya coba buka lagi. Nah, kesimpan ya. Bahasanya masih kesimpan Korea, ukuran fontnya 40, jadi sudah berhasil. Yes, mantap. Sekali coba berhasil. Oke. Saya cuman nggak hafal ininya ya. Listener, karena listener ini banyak sekali jenisnya ini. On item selected ini baru sih kayaknya nih. Dulu nggak pakai yang kayak gini soalnya. Yang on nothing selected saya baru lihat sekarang soalnya. Gitu. Kalau yang text watcher sih udah lama. Ya, seperti itu. Oke, gitu. Untuk set preference ya, contoh kasusnya. Jadi artinya udah ngerti ya tujuannya set preference buat apa ya, fungsinya ya seperti itu. Gitu. Menyimpan settingan ya, terutama sama login yang paling gampang itu ya. Tapi kalau mau nyimpan record item ya, kalian misalnya punya banyak item ya, misalnya mau bikin aplikasi pengingat jadwal, nah itu kan bisa bikin beberapa item. Nah itu harus pakai SQLite kalau yang kayak gitu ya. Kalau pakai set preference nggak efisien ya. Begitu. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain mungkin? Belum ada, Pak. Oke. Untuk kuisnya berarti nyusul ya. Karena modelnya belum bisa diakses ya. Ya nantilah gampang. Kalau misalnya molor-molor terus ya tinggal dipanjangin aja waktunya ya. Santai aja pokoknya. Oke, ya sudah. Kalau gitu kelas kita cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang mau ditanyain bisa di grup. Pak, Yuk. Itu untuk yang Moodle, review-review yang sebelumnya boleh dibuka nggak ya, Pak? Review apanya? Yang kayak minggu lalu itu kan saya 3 kali coba itu 3 kali jelek, Pak. Jadi nggak tahu salahnya di mana gitu, Pak. Oh, memang? Ya mungkin reviewnya kalau boleh dibuka gitu. Oke. Ya, makasih, Pak. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanti kayaknya modulnya saya share di kelas aja ya. Sementara. Ya. Yang paling update ini, yang ada set reference. Gitu. Oke. Nggak ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, ya sudah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Untuk modulnya, pokoknya tunggu info aja. Sip. Thank you semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.